Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita setelah tadi sebelumnya sudah ada dua ya. Yang pertama itu, kita flashback dulu. Yang pertama, kalian sudah mengenal kalau ada fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah an x pangkat n-1. Kemudian yang kedua, kita sudah punya si fx-nya dimisalkan suatu fungsi u pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n dikali u pangkat n-1 dikali u aksen. Nah, ternyata ada yang lainnya. Ada dua lagi yang akan kita pelajari, yaitu untuk bentuk fx-nya adalah suatu perkalian dari dua buah fungsi. Misalkan fungsi pertama u, fungsi keduanya v. Kemudian yang keempat, fx-nya adalah u per v. Jadi fungsinya dibagi. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ya. Untuk yang fungsinya begini, fx sama dengan u dikali v. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka turunannya adalah f aksen x-nya itu adalah u aksen v ditambah u v aksen. Jadi, u aksen v ditambah u v aksen. Misalkan kita punya fx-nya adalah 2x plus 3 dikalikan dengan 3x min 5. Kalau bentuknya seperti ini, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Kita kalikan saja ya. Dia dengan kali pelangi itu, sehingga kita punya 6x kuadrat. Kemudian 2 dengan 5 min 10, jadinya min x min 15. Maka fx-nya kita peroleh, hasilnya adalah f aksen ya. F aksen x-nya kita peroleh 12x min 1. Kalau bentuknya seperti ini. Sangat sederhana. Tapi bentuk ini pun kita bisa misalkan dia sebagai u dan v ya. Jadi ini diibaratkannya u, ini diibaratkannya v. Nah, kita tulis ya. U-nya berarti kita misalkan si u. U sama dengan 2x plus 3. Maka u aksennya 2 ya. Kemudian v sama dengan 3x min 5. Maka v aksennya adalah 3. Jika fungsinya adalah fx sama dengan u kali v, turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Nah, kita lihat aja u aksennya mana? U aksennya 2. 2 dikali v. V-nya adalah 3x min 5. Ditambah U-nya adalah 2x plus 3. V aksennya 3. Maka ini kita kali-kalikan 6x min 10. Ini ya, ini kali ini kali ini. Kemudian yang belakang berarti kita kalikan 3 ditambah 2x dikali 3, 6x. 3 dikali 3, 9. Oke. 6x ditambah 6x, 12x. Min 10 ditambah 9, min 1.
Hasilnya 12X min 1. Kita lihat. Ternyata dengan cara rumus U aksen V ditambah UV aksen atau dengan cara kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya sama ya. Oke. Hasilnya akan sama. Untuk kasus ini boleh mengerjakan dengan cara mana saja yang kalian sukai. Tapi nanti ada bentuk soal lain yang harus menggunakan U aksen V plus UV aksen. Oke, bisa dipahami ya. Mari kita mantapkan kembali untuk turunan dalam bentuk perkalian ya. Kita akan bahas 2 contoh soal saja dulu. Di sini kita punya fx sama dengan 2x tambah 3 dikali 5x min 2. Nilai f aksen x adalah. Nah, seperti tadi yang sebelumnya dijelaskan, ini boleh dikali-kalikan. Tapi karena kita mau menguatkan rumus yang sudah kita peroleh, kita buat saja sebuah permisalan ya. Ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Maka di buku catatan kalian nanti tuliskan, biasakan tulis misalkan U sama dengan 2X plus 3. Lalu kalian tulis U aksen sama dengan 2. V sama dengan 5X min 2. Maka V aksen sama dengan 5. Jika fx sama dengan U kali V, maka f aksen x sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Kalau pokoknya ini selalu ditulis, kenapa harus ditulis? Biar lama-lama ingat sendiri. Masa sih 10 kali ngerjain soal gitu ya, U aksen V ditambah UV aksen nggak inget-inget. Nah, kemudian tuliskan sesuai dengan apa yang sudah kita tulis tadi ya. U aksen siapa sih? Oh iya 2. V siapa sih? 5X min 2. Tambah U siapa sih? 2X plus 3. Kemudian V aksen siapa sih? 5. Lalu kita kali-kalikan. Ini perbedaannya, kalau yang depan itu kan dikali ini di depan, kalau yang belakang pengalinya ada di belakang. Intinya sama saja. 2 dikali 5, 10x. 2 dikali 2, min 2 ya. Berarti ini min 4. Kemudian ditambah 2 dikali 5, 10x. 3 dikali 5, 15. Kita dekatkan 10x dengan 10x dijumlahkan jadinya 20x. Min 4 ditambah dengan 15 sama dengan 11 ya. 11. Sehingga jawaban akhirnya adalah 20x ditambah 11. Mudah ya? Oke, lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang agak berbeda nih. Di sini U-nya adalah berpangkat. V-nya biasa aja. Nggak usah panik. Tulis ulang aja. Misalkan U-nya kita punya 2x kuadrat ditambah 3 pangkat 3. Maka U aksennya 3, 2x kuadrat tambah 3 pangkatnya berkurang, pangkat 2, dikali turunan dalam sini ya. Ini menggunakan aturan rantai, berarti 4x. Nah, ingat jangan kalikan yang ada pangkatnya dengan yang lain, tapi dia kalikan dengan bagian depan. Sehingga ini U aksennya akan menjadi 12x dalam kurung 2x kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi panjang ya nggak apa-apa, yang penting selamat. V aksen. V aja ya. V-nya
sama dengan 5X min 2. Maka V aksennya adalah 5 ya. Oke, ini enteng. Tadi kalau kita punya fx-nya U dikali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Oke, tuliskan U aksen. U aksennya adalah 12X dalam kurung 2X kuadrat tambah 3 dikuadratkan. V-nya 5X min 2. Kemudian tambah U. U-nya 2X kuadrat tambah 3 dipangkatin 3. Kali V aksennya 5. Maka ini yang kuadrat ini nggak usah dikalikan ya. Ingat, jadi yang dikalikan hanya bagian depan dengan belakang. Maka kita punya 12X dalam kurung 5X min 2. Kemudian 2X kuadrat tambah 3 kuadrat. Ditambah, nah ini estetika aja, 5-nya dipindahin ke depan. 2X kuadrat tambah 3 pangkat 3. Ini kalau mau dikalikan boleh. Kalau misalkan pilihan gandanya selesai sampai di sini ya nggak masalah. Ini kalau mau dikalikan juga boleh tadi ya. Jadinya ini 12 dikali 5 itu 60X kuadrat min 24X. Kemudian 2X kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 5 2X kuadrat tambah 3 pangkat 3. Selesai. Ini dikalikan yang depannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah kuadrat kan. Yang kuadrat ini nggak boleh dikalikan dengan fungsi yang ini. Ini pun sama. 5 nggak boleh dikalikan dengan ini. Jadi tulis aja seadanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya nanti akan ada bentuk untuk yang per. Jadi F sama dengan U per V. Nah, jadi semoga sudah mantap untuk yang bentuk. Jadi kalau kita punya Fx sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Itu ya, selesai.